Kita akan membahas nomor 2. Dalam kehidupan sehari-hari, kabel listrik dibungkus oleh lapisan karet tebal, seperti yang ada pada gambar di sini. Sedangkan bagian dalamnya terbuat dari kawat tembaga. A. Gunakan konsep kebebasan bergerak elektron valensi untuk menganalisis mengapa struktur pembungkus kabel harus menggunakan bahan isolator seperti karet dan bukan logam. Yang pertama, kita akan mengenal mengenai apa itu elektron valensi. Misalnya kita mempunyai suatu atom di sini, ini adalah inti atom. Ingat, di inti atom ini terdapat proton dan neutron. Kemudian yang mengelilingi inti atom ada kulitnya, berada di luar di sini. Banyak kulit yang ada di inti atom itu bisa berbeda-beda, tergantung atomnya apa. Nah, kemudian misalnya di kulit terluar ini kulit terluar. Misalnya di sini ada 2 elektron. Intinya di sini ada elektron. Tapi kita fokus pada kulit terluar. Misalnya di kulit terluar ada 2 elektron, maka elektron valensi akan sama dengan 2. Atau misalnya banyaknya ada 4, maka elektron valensinya akan sama dengan 4. Nah, atom itu memiliki suatu kecenderungan. Atom punya suatu kecenderungan. Atom ingin menjadi stabil. Atom itu selalu ingin untuk menjadi stabil. Bagaimana caranya supaya atom bisa menjadi stabil? Caranya itu adalah mereka memiliki 8 atau 2 elektron valensi. Artinya, elektron valensi yang ada di kulit ini jumlahnya harus 2 atau 8. Jumlahnya harus 2 atau 8, tapi kebanyakan 8 supaya dia stabil. Jika banyak elektron valensi yang ada di kulit luar itu adanya 1, 2, atau 3, atom itu akan memiliki kecenderungan untuk melepas elektron. Dia akan melepas elektron. Misalnya, kita punya suatu atom. Di sini elektron valensinya itu ada 3. Ingat, kalau misalnya atom ingin stabil, dia harus memiliki elektron valensi 2 atau 8. Nah, karena di sini banyak 3, maka dia akan melepas misalnya yang ini, elektron ini, supaya atom ini menjadi stabil, yaitu memiliki elektron valensi 2. Nah, kemudian yang kedua, jika jumlahnya itu 5, 6, atau 7, dia memiliki kecenderungan untuk menarik elektron. Kita misalkan lagi. Misalnya kita punya suatu atom, ini adalah inti atom, kemudian ini yang mengelilingi inti atom. Misalnya banyak elektronnya itu ada 7, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, untuk mencapai suatu kestabilan, elektron yang ada di sini harus ada 8.
Maka nantinya elektron ini dia akan menyerap elektron dari atom lain. Intinya dari atom lain masuk ke sini supaya banyaknya itu 8. Dan dan atomnya menjadi stabil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kasus yang nomor 3, jika jumlah elektron di kulit terluar 4, jika banyaknya itu 4, misalnya di sini kita punya inti atom, ini banyak 4, 1, 2, 3, 4, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan kovalen. Seperti yang sudah kita pelajari di kimia pada kelas 11, apa itu ikatan kovalen? Misalnya kita punya suatu atom karbon misalnya. Misalnya ini atom karbon C, karbon ya. Nah, karbon itu elektron valensinya itu ada 4. 2, 3, 4. Nah, ingat, supaya dia bisa stabil, elektron terluarnya itu harus ada 8. Harus 8. Maka, si karbon ini, dia akan bergabung. Misalnya, dia bergabung dengan H. Dengan atom H. Atom H itu kan punya 2 elektron ya. Nah, karena dia butuh 4 lagi, yang H, misalnya ada atom H, dia juga kekurangan elektron, elektronnya cuma 1. Nah, dia ini butuh 1, sedangkan ini butuh 4. Maka, karbon ini, dia akan menarik atom lain, yaitu 4 atom H, untuk mencapai kestabilan. Misalnya di sini C, di sini ada H, di sini ada H, dan juga H. Jadi banyak pas. 1, 2. Ingat, karbon kan tadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Di sini kan tadi dia punya 1 ya. Misalnya mana ini? Nah, ini dari atom H. Ini itu 2. Ya kayak gitu sampai banyaknya itu ada 8 pas. Intinya gitu. Itu adalah konsep dasar. Kemudian untuk menjawab pertanyaan, gunakan konsep kebebasan bergerak elektron valensi untuk menganalisis mengapa struktur pembungkus kabel harus menggunakan bahan isolator seperti karet, bukan logam. Nah, kita bahas apa itu perbedaan dari isolator dan juga konduktor. Isolator itu dia tidak dapat digunakan. Dapat digunakan untuk menghantarkan listrik. Untuk menghantarkan listrik. Nah, sedangkan konduktor itu mudah untuk menghantarkan listrik. Mudah menghantarkan listrik. Nah, ingat, pada sebuah kabel yang biasanya kita temui di rumah, di dalam kabel itu pasti ada yang namanya logam, yaitu tembaga. Misalnya tembaganya yang berwarna kuning. Nah, kemudian tembaganya itu dilapisi oleh karet berwarna hitam. Ini karet, ini adalah tembaga. Nah, kenapa konduktor itu mudah menghantarkan listrik, sedangkan isolator itu seperti karet tidak bisa? Pertama, untuk isolator
seperti karet, aduh lupa lagi apa ini,